Jadi jaringan sekolah Islam terpadu, bangkit serentak menyongsong peradaban baru. Bulatkan tekad bercita membangun bangsa, Indonesia akan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas rahmat dan nikmatnya yang dilimpahkan kepada kita semua. Salawat beriring salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, suri toladan sepanjang zaman. Salam sayang dan cinta dari kami. Karena rasa bahagia dan bangganya kami tergabung dalam JSIT, maka dalam rangka Munas kelima JSIT Indonesia, saya Harjanto SPDI selaku Kepala SDIT Al-Madinah Tanjung Pinang, Kepulauan Riau akan memaparkan sebuah gagasan dengan judul Grand Design Generasi Emas 2045 dengan pendidikan karakter dan habit berkualitas. Seperti yang kita ketahui, kemajuan dan pembangunan suatu bangsa tergantung dari kualitas generasi penerusnya. Disitulah peran sekolah dan guru sebagai agent of change untuk mewujudkan generasi emas tahun 2045 dengan berbagai tantangan, salah satunya megatrend global dengan bonus demografi yang membutuhkan kemampuan bahasa asing, ditambah posisi Tanjung Pinang yang berdekatan dengan Malaysia dan Singapura, semakin menuntut kami sebagai lembaga pendidikan untuk lebih menambah kemampuan para siswa dalam mempersiapkan menghadapi berbagai tantangan tersebut. Di samping itu, perkembangan teknologi yang membuat ambigu para orang tua. Di satu sisi, saat ini teknologi sudah sangat penting dan diperlukan, namun juga memberi efek negatif bagi siswa yang merupakan generasi digital native. Disitulah butuhnya peran sekolah untuk menambahkan karakter yang baik. Untuk itu, kami dari SDIT Al-Madinah memiliki rancangan gagasan berupa: poin pertama, meningkatkan kualitas pengajar. Meningkatkan kualitas pengajar melalui peningkatan kompetensi pribadi dengan mengikuti pelatihan atau daurah serta kajian secara berkala seperti BPI dan tahsin. Kualitas ruhiyah yang baik akan dapat memotivasi dan menggerakkan peserta didik agar menjadi lebih baik. Sebab pengajar merupakan suri tauladan yang biasanya dicontoh oleh peserta didik. Selanjutnya, dengan peningkatan kompetensi pedagogik, para pengajar mengikuti pelatihan pemahaman karakteristik peserta didik melalui pendekatan berbasis potensi genetik, sehingga diharapkan para pengajar bisa mengembangkan metode dan strategi pembelajaran yang menyenangkan berdasarkan bakat, minat, dan potensi peserta didik. Selain itu, para pendidik juga difasilitasi dalam mengembangkan bakat dan minat dengan membentuk tim-tim yang beranggotakan pendidik yang memiliki minat dan bakat yang sama, seperti tim kreatif digital, tim Islamic art, tim sains, tim Quran, dan tim bilingual master. Dan juga peningkatan kompetensi profesi dengan mengikuti pelatihan sesuai perkembangan terbaru berkaitan dengan bidang studi yang diajarkan, serta pelatihan pengembangan kurikulum sesuai dengan standar sekolah dan JSIT. Selain itu, pelatihan pembelajaran yang juga berbasis teknologi. Pendidik yang memiliki kompetensi yang baik, berakhlakul karimah, insya Allah mampu mengembangkan desain pembelajaran yang menarik, kreatif, inovatif, dan menginspirasi, sehingga mampu mengantarkan generasi emas 2045 menjadi generasi yang membawa kemajuan dan kejayaan pada bangsa serta agama.
Poin kedua, penerapan ICT, Information, Communication, and Technology. Saat ini, kita berada di revolusi industri 4.0, momen yang menyertai abad 21, di mana teknologi sudah banyak digunakan dalam dunia pendidikan. Penggunaan media teknologi dalam pembelajaran diharapkan dapat meningkatkan minat belajar peserta didik karena lebih menarik, menghilangkan rasa jenuh, serta dapat lebih banyak mengakses pengetahuan. Media sumber belajar yang disukai peserta didik adalah media yang berbasis ICT atau teknologi informasi dan komunikasi. Penerapan ICT didukung oleh beberapa sarana seperti layanan internet yang dapat diakses seluruh warga sekolah, ruang kelas yang nyaman, dan berbasis teknologi. Ketersediaan sarana teknologi tersebut tentu saja tidak lantas menggeser sarana-sarana yang lain. Sarana di sekolah yang menumbuhkan interaksi sosial yang baik juga harus dikembangkan, seperti masjid sekolah sepatutnya dilengkapi fasilitas berteknologi sehingga para siswa dapat beribadah sekaligus menimba ilmu, serta sarana olahraga sunnah seperti kolam renang dan area berkuda yang akan menciptakan generasi emas yang bertakwa, smart, sekaligus sehat. Poin ketiga, habit bilingual di lingkungan sekolah. Di era globalisasi, penguasaan lebih dari satu bahasa semakin dibutuhkan. Fasih berbahasa asing terbukti bermanfaat untuk kehidupan sosial, ekonomi, dan intelektual. Maka dari itu, SDIT Al-Madinah akan menerapkan sistem pembelajaran dengan habits bilingual, baik dalam kegiatan pembelajaran dengan menggunakan bahasa asing sebagai pengantar dalam pembelajaran, juga berkomunikasi di sekolah yang dilengkapi dengan buku pelajaran yang sudah bilingual, dan juga melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan luar negeri sebagai guru tamu native language. Habit bilingual juga diterapkan dalam pembiasaan seperti berdoa, menghafal, dan dapat mengucapkan dengan baik arti surah dan hadis dalam bahasa asing, sehingga akan memungkinkan generasi emas Indonesia dapat berdakwah dengan cakupan yang lebih luas, seperti halnya Zaid bin Thabit yang diperintahkan oleh Rasulullah mempelajari berbagai bahasa. Kita harus menghilangkan miskonsepsi bilingual yang mempercayai bahwa pembelajaran bilingual membuat anak memiliki gangguan bahasa dan gangguan belajar. Anak bilingual meraih pencapaian yang sama dengan anak monolingual. Malah, mereka memiliki kecerdasan emosional yang lebih baik, dan di masa sekolah dasar inilah anak-anak memiliki kemampuan menyerap bahasa dengan sangat baik. Dengan menerapkan model pembelajaran bilingual, diharapkan kegiatan belajar mengajar di sekolah menjadi lebih optimal. Dan tentu saja, hal ini juga ditunjang dengan para pengajar yang memiliki penguasaan bahasa asing yang aktif, sehingga dapat membangun atmosfer pembelajaran yang menarik dan aktif bagi para siswa. Poin keempat, penguatan pendidikan karakter dengan 7 karakter. Untuk mewujudkan generasi emas 2045, SDIT Al-Madinah menggunakan konsep 7 karakter yang terdiri dari karakter soleh yang terintegrasi dalam penguatan dan pembinaan akidah dan ibadah. Untuk menanamkan karakter soleh, SDIT Al-Madinah memiliki program manajemen cinta sholat dengan menerapkan KPASA, kartu pantau sholat, dan program tadabbur Al-Quran supaya peserta didik tidak hanya mampu membaca dan menghafal Al-Quran, namun juga memahami Al-Quran dengan baik. Karakter santun terintegrasi dalam penguatan dan pembinaan pribadi yang matang. Untuk karakter santun, SDIT Al-Madinah memiliki program 3S, senyum, sapa, salam, serta konseling khusus dalam mencegah perundungan.
Karakter cerdas merupakan implementasi dari kemampuan berpikir secara logis, kritis, sistematis, dan kreatif yang menjadikan peserta didik berwawasan atau berpengetahuan yang luas sehingga menguasai pembelajaran dan dapat mengatasi problem yang dihadapi dengan baik. Karakter mandiri merupakan implementasi dari kemampuan peserta didik yang dapat memenuhi dan melaksanakan keperluan hidupnya secara mandiri. SD IT Al-Madinah menerapkan pembiasaan untuk membersihkan fasilitas sekolah yang digunakan siswa secara terjadwal. Karakter disiplin merupakan implementasi dari bersungguh-sungguh dan memiliki motivasi yang tinggi dalam memperbaiki diri dan lingkungannya yang ditunjukkan dengan kesungguhan dalam menuntut ilmu. Karakter peduli merupakan implementasi dari kepekaan hati dan keterampilan untuk membantu orang lain. SD IT Al-Madinah memiliki program Share to Care serta donasi dan infak karena mendidik pikiran tanpa mendidik hati adalah bukan pendidikan sama sekali. Karakter visioner merupakan implementasi dari peserta didik yang memiliki wawasan ke depan untuk meraih impian yang diinginkan. Demikian konsep Grand Design dari kami SD IT Al-Madinah dalam upaya menciptakan generasi emas 2045 melalui pendidikan karakter dan habits berkualitas. Menciptakan generasi emas bersama kita pasti bisa. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.